Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat berjudul Analisis Cerpen Musim Politik karya Seno Gumira Aji Dharma dengan pendekatan mimetik. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yani Purwati, NIM 1701040011. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Nah, latar belakang yang saya buat di sini berdasarkan judul yang telah saya sebutkan tadi, yaitu cerita dalam sebuah karya sastra, baik itu cerpen ataupun novel, pasti tidak akan pernah terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, karya sastra memang mengandung unsur fiksi atau imajinasi. Namun, bukan berarti dalam sebuah karya sastra tidak memuat unsur-unsur faktual. Ada beberapa cerita baik di dalam cerpen ataupun novel yang diangkat dari kisah nyata. Contoh saja, pada cerpen Musim Politik karya Seno Gumira Aji Dharma yang memuat banyak sekali peristiwa yang terjadi di dalam cerpen mirip dengan data-data faktual dan dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, di sini analisis yang saya lakukan yaitu berkaitan dengan peristiwa yang ada di dalam cerpen dapat dibuktikan atau data-data atau fakta yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Nah, kebetulan di dalam cerpen yang berjudul Musim Politik karya Seno Gumira Aji Dharma ini banyak sekali unsur-unsur faktual yang bisa ditemukan atau bisa dianalisis. Nah, lanjut ke selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah di sini yang saya buat. Yang pertama yaitu bagaimana fakta yang ada di dalam cerpen Musim Politik karya Seno Gumira Aji Dharma. Kemudian yang kedua, sejauh mana data-data dalam cerpen Musim Politik karya Seno Gumira Aji Dharma dapat dihubungkan dengan realitas kehidupan yang pernah terjadi. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan karya sastra. Nah, karya sastra ialah sebuah karangan yang ditulis oleh seseorang dengan melibatkan rasa atau emosi jiwa agar dapat dirasakan oleh pembaca setelah melihat kejadian yang sebenarnya dalam kehidupan sosial. Nah, salah satu bentuk karya sastra itu sendiri yaitu ada cerpen. Sebenarnya masih banyak karya sastra, bisa novel, cerpen, puisi. Namun di sini karena yang saya analisis adalah cerpen, maka saya akan menjelaskan sedikit apa itu cerpen. Nah, cerpen atau cerita pendek pada dasarnya merupakan cerita berbentuk fiksi yang dapat diselesaikan dengan sekali baca dan memuat berbagai pesan moral atau amanat di dalamnya. Berikutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan mimetik. Nah, mimetik ini dalam bahasa Yunani ialah mimesis, yang berarti tiruan. Teori mimesis menganggap karya sastra sebagai tiruan alam atau kehidupan. Pengertian tersebut dikemukakan oleh Abrams tahun 1981. Nah, secara mimetik, dalam proses penciptaan karya sastra, sastrawan harus melakukan pengamatan terhadap perilaku-perilaku manusia sehari-hari atau kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa lampau terlebih dahulu sebelum kemudian dituangkan dalam bentuk karya sastra.
Nah, jadi sebelum diciptakannya cerpen politik Musim Politik karya Seno Gumilar Adjidharma ini, penulis sudah melakukan kajian terlebih dahulu karena memang di dalam cerpen tersebut mengandung unsur-unsur faktual. Jadi penulis melakukan kajian tentang politik di zaman dahulu sebelum menulis cerpen yang berjudul Musim Politik ini. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu fakta yang ada di dalam cerpen Musim Politik karya Seno Gumilar Adjidharma. Nah, cerpen itu sendiri membahas tentang marhenisme atau dalam cerpen disebut marhen. Marhenisme sendiri merupakan paham, ideologi, teori perjuangan untuk mengangkat derajat dan martabat kaum marhen Indonesia dari belenggu penjajahan politik, ekonomi, dan kebudayaan dalam segala bentuk dan manifestasinya untuk bebas merdeka dan berdaulat. Nah, bukti kutipan dalam cerpen Musim Politik yang membahas tentang marhen adalah sebagai berikut, yaitu dari dalam rumah orang-orang tua maupun muda mengacungkan jempol sembari berkata, "Hidup marhen, hidup marhen," sahut anak-anak kecil itu. Nah, kemudian latar tempat dalam cerita tersebut juga disebutkan dengan jelas, yaitu di desa Blimbingsari, di mana desa Blimbingsari merupakan salah satu nama desa di Bumiayu yang memang bersejarah. Nah, latar tempat tersebut berada di kutipan cerpen berikut. Di rumah ibu itulah di Blimbingsari ia sekarang tinggal bersama adiknya, tidak jauh dari Terban, tempat tinggalnya yang sudah ditempati keluarga lain. Nah, kedua kutipan tersebut merupakan bukti bahwa cerpen yang berjudul Musim Politik karya Seno Gumilar Adjidharma ini memuat fakta yang memang terjadi di kehidupan pada zaman dahulu. Nah, berikutnya yaitu cerpen Musim Politik karya Seno Gumilar Adjidharma dapat dihubungkan dengan realitas kehidupan yang pernah terjadi. Ada pula lagu yang dinyanyikan dalam cerpen tersebut, yaitu lagu berjudul Genjer-Genjer. Pada zaman dahulu, lagu tersebut merupakan lagu yang identik dengan PKI. Ada beberapa alasan yang membuat lagu tersebut identik dengan PKI, yaitu karena lagu Genjer-Genjer diciptakan oleh seniman Lekra. Lekra yang merupakan lembaga kebudayaan rakyat adalah organisasi yang terdiri dengan panji-panji PKI. Kesenian yang lahir dari Lekra kebanyakan liriknya mengkritisi pemerintah pada masa itu. Nah, termasuk salah satunya yaitu lagu Genjer-Genjer yang diciptakan oleh Muhammad Arif. Beliau merupakan seorang seniman Lekra. Selain alasan tersebut, terdapat alasan lain, yaitu lagu Genjer-Genjer dinyanyikan pada saat penculikan para jenderal. Nah, menurut pemerintah Orde Baru, para anggota Gerwani dan pemuda rakyat yang disinyalir merupakan organisasi di bawah PKI menyanyikan lagu Genjer-Genjer
ketika para jenderal diculik, diinterogasi, dan disiksa di Lubang Buaya, Jakarta. Hal tersebut semakin memperjelas bahwa lagu Genjer-Genjer berkaitan erat dengan PKI. Dari peristiwa tersebut dapat dikaitkan dengan cerita yang ada di dalam cerpen. Nah, bukti kutipannya yaitu terdapat pada kutipan berikut. Dengan tubuh menggelantung di bibir bak, anak itu melihat ikan-ikan berenang di dasarnya. Kakinya berayun dan diperhatikannya segala pergerakan ikan-ikan itu. Ia berdendang pelan. Jer-genjer. Heh, sudah dibilang jangan nyanyi itu lagi. Terdengar suara di belakangnya. Bisa bikin celaka kita semua. Nah, kutipan tersebut menunjukkan bahwa jer-genjer itu tidak boleh dinyanyikan karena dapat membuat orang-orang di sekitar tokoh tersebut celaka. Karena lagu Genjer-Genjer ini berkaitan dengan PKI, seperti cerita yang telah saya sampaikan sebelumnya. Nah, fakta lain yang ada di dalam cerpen tersebut juga yaitu tentang Partai Golkar. Disebutkan dalam cerpen tersebut bahwa Golkar bukanlah partai. Memang benar, karena Golkar baru resmi dijadikan partai setelah reformasi tahun 1998. Nah, bukti kutipannya yaitu ada di dalam cerpen sebagai berikut. Tapi Golkar ini partai saja bukan, Bu. Kok bisa menang? Meski memejamkan mata dan tengkurap di tikar, anak itu memasang telinganya. Namanya zaman sudah berubah, Gus. Sekarang musimnya bukan musim partai, jawab ibu tua itu, sambil menghembuskan asap rokok klobot cap siluman. Nah, beberapa kutipan yang diambil dari cerpen Musim Politik karya Seno Gumira Adjidharma dapat dibuktikan kebenarannya dengan berbagai penjelasan yang telah diuraikan pada pembahasan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa cerpen Musim Politik karya Seno Gumira Adjidharma memang berhubungan dengan cerita yang pernah terjadi pada zaman dahulu. Inilah alasan mengapa saya menganalisis cerpen Musim Politik karya Seno Gumira Adjidharma menggunakan pendekatan mimetik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.